Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Toto DMC Purwodadi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dari Pak Toto bisa hadir kembali, dan di sini nanti dari Pak Toto akan membagikan untuk video dari perakitan mesin Zebra 13. Semoga dari apa yang Pak Toto bagikan nanti bisa bermanfaat untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Kita akan mulai untuk pemasangan dari metal duduk juga metal samping untuk melakukan penyetelan askruk, karena dari metal duduk ini merupakan bantalan putaran dari askruk di bagian blok. Mungkin dari para pemirsa yang belum melihat video kita tentang estimasi atau apa saja yang Pak Toto akan rakit atau kita belikan atau kita lakukan perbaikan di bagian blok atau yang lain, bisa melihat video kita yang sebelumnya. Dari video estimasi juga kerusakan-kerusakan juga sudah kita bagikan lengkap dengan harga-harganya. Kita akan pasang dari metal yang baru, jadi tidak ada tanda-tanda dari posisi nomor 1, 2, 3, 4, 5 karena baru, pastinya ya semua masih kondisi belum terlama. Untuk posisi atas bawah ini terdapat persamaan dari metalnya, jadi tidak ada posisi atas ini berbeda, posisi di pasangannya juga berbeda. Ini terdapat kesamaan bentuk, jadi bebas dalam pemasangan. Sekalian kita pasang dari metal bulan yang berfungsi sebagai bantalan untuk pergerakan maju mundurnya askruk. Oli ini mas, gawar ini mas. Bagian itu tidak usah dikasih oli toh mas, kan nggak muter toh mas. Kita akan oleskan oli sekalian untuk mempermudah dalam pemasangan metal bulan atau metal samping. Ini hanya terdapat 2 metal bulan yang menempel di bagian silinder blok. Terletak di bagian tengah atau nomor 3. Dan bisa kita pasang untuk askruknya di bagian depan sebelah sini. Tidak kita sarankan apabila dari semua metal belum terpasang dan terkencangkan, setidaknya dari baut-baut ini sudah terpasang, tidak kita sarankan untuk memutar-mutar dari askruk. Pastinya dari posisi metal ini belum pas, dan khawatirnya apabila dilakukan pemutaran kemudian ada penggeseran dari metal-metal akan menyebabkan goresan-goresan di bagian metal. Mengapa Pak Toto tidak menyarankan untuk melakukan pemutaran askruk sebelum terpasang dari kesemua metalnya ataupun kita kencangkan. Untuk pasangan metal duduk bisa memperhatikan kembali, di sini sudah ada tanda-tanda urutan angka pemasangan. Jangan khawatir, dari pabrikan sudah disertakan anak panah juga urutan pemasangan. Untuk urutan ini dimulai dari depan, bukan dari belakang. Kita ingatkan kembali.
Dan bisa kita pasang dari ke semua baut metal duduk, nanti kita kencangkan dengan kunci torsi, kekencangannya maksimal 7,5 kg. Kita ulangi kembali dari kesemuanya, dari baut-baut tidak akan kita lupakan untuk pengencangannya, atau terlupa, atau terlewat. Dan bisa kita lakukan untuk pemutaran askruk seperti apa, apakah terdapat berat, seret atau tidak bisa berputar atau enteng. Dan alhamdulillah dari putaran pas sekali. Dan di sini untuk pergantian metal tanpa menyelep di bagian askruk tidak kita sarankan. Biasanya kerusakan metal itu pastinya juga akan disebabkan oleh askruk yang bermasalah. Ya, pernah dulu ada kasus Pak Toto menemui hanya didodos atau dibobol, diganti metalnya saja, dari askruk tidak dilakukan perbaikan. Enggak umur lama atau enggak usia lama dari mesin tersebut terdapat suara kasar kembali. Itu sarannya Pak Toto dalam pemasangan metal. Jadi jangan menyepelekan untuk pemasangan metal. Apabila dari ada pergantian metal, sebaiknya dilakukan juga untuk penyelepan atau pengecekan, minimal dilakukan poles untuk askruk. Jadi askruknya ini terdapat halus, karena dari metal ini tergolong berbahan lunak dari baja lapisannya ini. Tapi kalau terkena oli ini sangat kuat sekali. Dan bisa kita lanjutkan untuk pemasangan di bagian belakang seperti biasa. Pada umumnya urut-urutannya ya, nanti pemasangan dari sil askruk belakang, kemudian dek tipis atau seng itu sebagai media dari dudukan dinamo starter, sekalian dari lubang-lubang baut transmisi, dan nanti bisa dilanjutkan untuk pemasangan roda gila atau flywheel.
Sebelum melangkah untuk pemasangan yang lain, di sini dari Pak Toto telah melakukan perbaikan di bagian pompa oli, sekalian mengecek apakah dari kondisi pompa oli ini masih benar-benar bagus atau tidak. Sudah kita lakukan penyelepan untuk di sebelah sini, kemudian juga di sebelah sini, kemudian juga di sebelah sini. Tujuannya agar dari ini bisa rapat kembali. Nanti patokan dari rumahan pompa oli ini apabila tidak terdapat baretan, biasanya bisa dilakukan untuk penyelepan, memaksimalkan untuk kinerja pompa oli dalam penyedotan atau pemompaan ini lebih kuat. Tapi kalau sudah terdapat baret-baret di bagian sebelah sini ataupun di sebelah sini yang sudah dalam, Pak Toto menyarankan diganti saja. Kemarin terdapat baret-baretan, tapi setelah kita lakukan penyelepan sekarang sudah menjadi halus untuk yang sebelah sini. Dan kebetulan untuk yang sebelah sini ini masih halus juga. Jadi kita tinggal menghaluskan untuk ini, di sini, dan juga untuk permukaan ini. Nanti kita akan cek dulu apakah benar-benar pompa oli ini bisa bekerja atau tidak. Nanti bisa kita tes. Kita akan basahi oli di bagian dalam. Tujuannya menutupi celah-celah udara. Biasanya pompa oli ini rusak gara-gara ada celah udara yang masuk, sehingga dari proses penghisapan oli ini tidak bisa maksimal dan terkadang malah dari oli ini tidak mau kesedot sama sekali. Tidak kita berikan lem, berkemungkinan dari lem tersebut nanti menyelinap, malah dari oli tidak bisa naik. Cukup kita oleskan oli saja. Pak Toto tempelkan, nanti bisa menghisap apa tidak. Ya, ini bagus. Bagus. Saya meyakini dari pompa oli ini bisa menghisap sekarang. Nah, ini kalau kita balik, ini dari tekanan udaranya di sini ada, berarti juga kuat seharusnya. Ketok ya Mas Udin. Nah, ini kan ada, karena ada udaranya ya tidak begitu kuat, harusnya oli yang masuk. Nah, ini tangannya Pak Toto dirijine kesedot. Coba rasake kowe Mas Udin. Ada tak? Nah, berarti seharusnya bisa, karena ini hanya udara. Kalau oli seharusnya lebih kuat lagi kalau sudah ada isapan udara. Berarti dari pompa oli ini bisa kita gunakan kembali. Dari filter oli akan Pak Toto pasang sekalian.
agar nanti pas saat kita isi oli dari pompa olinya ini nanti, dari oli ini nanti tidak nyepret-nyepret atau kotor. Akan kita kencangkan kembali dari baut kembangnya ini atau baut plus dengan kunci ketok. Tidak berisiko dari baut ini nantinya kendor, nanti ki gathoke gak ono iki. Ada lap yang agak tebal Mas Udin buat lemek ini Mas Udin. Oh bisa Mas Udin, enggak usah. Kita pasang ring ini dulu, kemudian untuk gigi atau puli bagian askruk sebagai pemutar timing belt. Dan bautnya ini sekalian di bagian tengah kita pasang. Kunci 19 Mas Udin. Kita khususkan hari ini kita hanya merakit mesin ini saja, kita tidak menerima untuk mobil keluar masuk dulu di hari Minggu ini, agar dari perakitan ini nanti cepat selesai. Sebetulnya targetnya Pak Toto 1 minggu, karena ada pengerjaan L300 diesel kita mengerjakan 2, jadi agak kerepotan juga dari waktu yang kita janjikan. Kita mulai hari Selasa untuk pembongkaran mesin ini, jadi terhitung nanti 7 harinya hari Selasa atau 1 minggunya.
Kita akan memulai di nomor 2 dan nomor 3 terlebih dahulu. Kita periksa dari atas piston. Biasanya di bagian piston-piston kecil ini sudah ditandai dari tukang kolter seperti ini, nomor 3, kemudian nomor 4, jadi sudah ditandai karena biasanya Pak Toto sering memperhatikan dari piston-piston kecil ini akan ditandai tukang kolter karena harus benar-benar presisi. Pastinya juga dari setang piston ini sudah kita tandai sebelumnya, jadi saat pemasangan ini nanti tidak tertukar posisi setang piston ataupun di bagian pistonnya. Pastikan tanda panah di bagian atas piston ini merupakan arah depan dari posisi pemasangan. Gak bisa dipakai Mas Udin, itu terlalu besar. Nanti kekencangan dari baut setang piston ini 4,5 kg maksimal. Karena dari torsi ini Pak Toto ini kunci torsi hanya 5, jadi kita tidak bisa memakai untuk kunci torsi. Nanti kita perkirakan saja. Alhamdulillah dari 4 piston sudah kita pasang. Nanti bisa dilanjutkan untuk pemasangan saringan kasar oli juga kalter setelah dari baut stang piston atau baut metal jalan kita kencangkan.
Kita akan pasang dulu untuk seal coulter hanya seperti ini, jadi tidak menggunakan perpak secara keseluruhan. Untuk yang lebih panjang ini di bagian di belakang, untuk yang lebih pendek ini di bagian depan. Dan selanjutnya bisa kita pasang untuk silinder head atau silinder kop. Nok-noknya. Kita sangat-sangat menyarankan untuk mengurangi resiko kebocoran kompresi, kebocoran air ataupun dari kebocoran oli. Gunakanlah gasket atau lem gasket cair seperti ini. Jangan menggunakan untuk lem yang berbahan silikon atau menjadi karet. Biasanya nanti dari lem tersebut malah akan menjadikan lubang-lubang air ini akan tersumbat seperti sebelumnya. Untuk pemakaian lem ini menggunakan lem silikon. Kalau sepertinya silikon red yang karena di zaman dulu belum ada yang tribon. Khawatirnya kalau lubang-lubang oli atau mungkin lubang air dari lem tersebut lama-kelamaan akan terdapat lepas, nanti akan menyumbat seperti ada karet yang menyumbat di bagian pompa-pompa lubang-lubang oli ataupun dari lubang-lubang air, kan sayang sekali. Dari pengetahuan itu harus kita ketahui juga. Akan kita oleskan lem secara bolak-balik nanti bisa dilanjutkan untuk pemasangan silinder head. Dan perhatikan dari lubang oli di bagian sebelah sini, ini tidak salah pemasangan atau tertutup oleh perpak. Pemberian lem secara bolak-balik sudah merata. Pastikan kembali, kita ingatkan kembali dari lubang oli ini jangan sampai salah tempat di bagian depan sebelah kiri.
Sudah bisa kita tempelkan dari headnya, sudah dilap bawahnya. Sekalian kita siapkan bautnya, soalnya posisinya miring. Terdapat dua baut yang berbeda untuk di bagian belakang, di sini dan di sini nanti lebih pendek dari bautnya. Satu dirapatkan dulu biar tidak jatuh. Udah lepas. Siapkan timing bell sekalian nanti Mas. Biar satset das yang jadi. Nanti sampai uculan sing sik naember watake. Dan bisa kita ratakan untuk kekencangan bautnya menggunakan kunci torsi. Sudah diatur 7,5. Kita akan pertebal dulu atau perjelas dari tanda-tanda pabrikan agar dari para pemirsa juga ikut melihat atau memperhatikan dari titik-titik top yang ada di bagian gigi puli ini. Bukan knock, tapi di sini ada titik tersendiri dari pabrikan. Nah ini nanti akan kita luruskan di bagian sebelah sini. Ini adalah titik top di bagian askruk pojokan ini. Kemudian untuk di bagian asnoken, cari di sebelah sini pasti juga ada titik. Nanti untuk meluruskannya ini kita putar di sebelah kiri permukaan atas silinder blok untuk titik topnya, seperti itu saja. Karena hanya dua puli, jadi di bagian askruk hanya juga di bagian asnoken. Soknya 12 Mas. Ya itu sama kunci reke sama sok 19 atau kunci 19, yang lain tidak apa-apa. Di bagian mesin ini telah Pak Toto pasang piston yang sudah jenong atau yang sudah ada coakan klepnya di bagian atas piston. Jadi tidak akan terdapat benturan apabila dari timing belt ini terputus atau keadaan rusak atau kita memutar secara sembarangan seperti ini. Jadi tidak ada benturan sama sekali. Aduh, kompresinya bagus sekali nih. Nah, seperti ini. Jadi biasanya kalau putus berposisi mesin jalan dari askruk ini akan berputar, sedangkan untuk di bagian asnoken ini terdapat berhenti. Jadi kalau misalnya terputus dengan piston yang kita
pasang tadi atau yang sudah, kalau tidak salah ingat 2003 ke atas di jenis Zebra, ini terdapat pengembangan piston gara-gara mungkin ada benturan saat rusaknya timing belt. Kita luruskan dari titik topnya, kemudian kita cari untuk kelurusan titik ini yang Pak Totok sudah tandai nanti di sebelah kiri. Ini meskipun kita putar acak pun juga tidak ada benturan. Sudah lurus. Tinggal kita pasang dari timing bell-nya. Timing bell-nya juga masih lumayan. Patokan pemasangan yang rapat sebelah sini, nanti yang kendor di sebelah sini. Jadi tensioner ini atau penyetel tekanan timing bell ini menyesuaikan. Jadi patokannya di sebelah kiri. Mungkin dipendet jam pinten? Paling mboten jam setunggal. Jam setunggal jam kalih mangke. Nggih. Pundi ta daleme? Oh, pengkol. Nggih. Monggo. Sudah lurus dari keadaan top. Di sini dari Pak Toto menyarankan kembali apabila dari titik top ini meleset mungkin setengah gigi, lebih baik dimajukan ketimbang dimundurkan. Maksudnya mundur, tetap patokan piston bagian bawah. Sedangkan untuk di bagian asnoken ini kan berhubungan dengan di bagian distributor atau delco. Ketimbang dari delco nanti pas posisi maju atau mentok atau posisi pur dari tenaga tidak ada, gara-gara keraguan untuk pemasangan di bagian asnoken, lebih baik dimajukan. Misalnya ini kita pasang sudah lurus atau pas lurus persis, tapi kalau ada penentuan di bagian titik atas dan titik bawah ini terdapat, loh kok timing bell-nya longgar, tidak bisa masuk atau kurang setengah, lah itu lebih baik dimajukan, posisi lebih maju sedikit ketimbang mundur. Saran Pak Toto seperti itu. Jadi titiknya ini tidak berposisi berlawan jarum jam, tapi akan kita pasang maju atau searah jarum jam lebih maju sedikit. Jadi mungkin di tengah, karena dari timing bell ini terlalu kendor, lah itu kita majukan setengah gigi. Jadi timing bell ini tidak dapat kendor dan nanti tidak akan berpengaruh di bagian distributor. Mungkin pernah ditemui dari distributor ini sudah mentok dalam penyetelan pengapian cepat, tapi tenaganya masih kurang. Lah ini biasanya disebabkan dari yang kasus-kasus seperti ini tadi yang Pak Toto jelaskan. Jadi harus dimajukan dari titik topnya. Mungkin sudah jelas yang Pak Toto sampaikan. Karena jelas ya bangetan wis panjang lebar. Dan kita akan atur dari tekanan tensioner. Atur secukupnya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor. Kalau terlalu kencang nanti akan berbunyi nguk 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 seperti itu. Kalau kendor bisa melompat, ya ini sudah cukup lah. Bisa kita kencangkan untuk baut tensionernya. Pastikan dari baut ini kencang dan tidak mudah kendor. Sudah cukup. Untuk di bagian depan sudah bisa kita pasang atau covernya, nanti tutupnya bisa menusul. Tapi nanti kita lakukan untuk penyetelan celah klep terlebih dahulu.
ketimbang nanti mengganggu untuk penyetelan. Diputar lagi sini ya, tinggal muter ngene tok wae. Nah, biar terlihat di kamera nanti. Dah. Untuk celah klep yang kita gunakan dalam penyetelan di jenis Zebra 13 atau 15 terdapat kesamaan. Pak Totok memakai ukuran in 0,15, X 0,25. In yang mana Pak Totok? Ya ini. Berarti angin yang masuk itu kita sebut in, sedangkan exhaust-nya atau angin keluarnya ini adalah klep X. Nah ini kok terdapat klep banyak Pak Totok. Nah ini, jadi penyetelannya ini keduanya ini adalah di bagian klep in. Nanti sama untuk cara penyetelannya. Maksudnya sama itu nanti pas kita setel ini bareng. Jadi bareng semua. Jadi in bareng, kemudian X dua-duanya ini juga bareng. Kita akan rapatkan dulu karena telah kita lakukan penyetelan dari penyekuran klep. Jadi setelan klep ini dikendorkan untuk memudahkan dalam penyetelan klep ini harus kita setel atau kita rapatkan. Nanti kita akan melihat dari kemaksimalan kinerja rocker arm atau templar. Nanti tertekan maksimal atau kurang tertekan. Kalau longgar seperti ini ya kita tidak bisa menyetel. Bisa kita mulai untuk penyetelan klep atau kita lama dulu dari putaran askrupnya agar pergerakan piston dengan rocker arm atau klep ini terdapat melama atau karena tadi belum terpasang dari timing bell. Cara penyetelan klep sudah sering kali Pak Totok bagikan caranya Pak Totok kok kayak enak tapi membingungkan. Sebetulnya tidak bingung. Kita hanya memperhatikan untuk pergerakan-pergerakan templar ini. Jadi kamera memang saya dokokkan di sana atau di bagian sisi belakang. Kalau dari sini nanti tidak bisa melihat untuk kamera. Jadi melihat pergerakan dari templar ini nanti kita cari di setiap silinder. Karena ini 4 silinder, ini berarti menggunakan 4 templar atau rocker arm. Jadi kita lihat untuk in atau X ini maksimal penekannya di mana. Seperti ini kita contohkan sedikit. Kita hanya memperhatikan pergerakan rocker arm. Di mana ada yang tertekan maksimal seperti ini, nanti pasti untuk pasangannya ini akan terdapat netral. Itulah yang akan kita setel. Nah kalau ini sudah tertekan maksimal di sini kok tidak bisa netral, berarti ini posisinya tertekan. Pas posisi top ini tidak akan kebuka dari klep, malah bocor. Dan menyebabkan dari kompresi akan bocor, dia mesin tidak bisa hidup. Nah ini sudah tertekan maksimal di bagian klep in 3. Yang kita setel ini di bagian X. Meskipun tadi Pak Totok merapatkan untuk setelannya karena asal untuk melakukan penyetelan celah klep ini lebih terlihat dari pergerakan rocker arm. Kita setel 2 sekaligus karena memang bareng dari pergerakannya. Di jenis TSS juga meskipun terdapat 3, itu juga in bareng, X bareng. Jadi ada yang memakai valve atau klep 3 dalam 1 silinder, ada yang 2, ada yang 4. Tapi kalau 5 itu belum nemu Pak Toto, atau 6 1 silinder dari klepnya.
Kita lanjutkan. Dari cara-cara sudah kita bagikan atau kita sampaikan, pastinya sudah cukup jelas. Ini bergerak di silinder 2, klep X. Kita cari penekanan maksimal. Nah, pastinya harus di sini netral. Inilah pasangannya yang akan kita setel di klep in. Celahnya 0,15 mm. Kita lanjutkan kembali. Lapor kok copot sak gawe barang. Ini kan enak. Lah kan dicopot lakre tok iso kan. Kan enak kantene kok kali duit.
Untuk pemasangan distributor yang terpasang di sebelah sini, ini jangan khawatir meskipun tidak kita topkan atau bagaimanapun dari keadaan dari asnoken ini, asal dari distributor atau delco ini tidak bisa masuk karena ini tidak bergigi, ada knocknya. Ini langsung kita cari saja sambil kita putar-putar dari as rotornya, nanti bila sudah ada knocknya tinggal kita dorong. Kalau tidak bisa masuk berarti salah, kita putar kembali secara 180 derajat, kita cari, pasti ada yang masuk. Untuk mengetahui pemasangan distributor di jenis yang tidak bergigi lebih mudah, banyak sekali yang tidak bergigi. Seperti TSS juga, Futura juga. Baute iki durung dipasang iki nang ndi iki. Panjangnya podro iku. Baut rolas. Sing siji bener, sing siji kurang dawa ketoke. Lah iku bener. Berarti rada dawa, kurang dawa iku. Kene nggon dinamo, kene nggon dinamo. Nah. Iki lho bolongane lurusno iki. Dilebokno karo diputer nangel ya, kono diputer. Kurang munggah, kene kurang munggah. Kene kurang munggah. Nah. Masuk ah. Nah, kurang munggah. Angel. Kowe nyekelmu aja nang kono nang mburi kene lho, mau perneleng cilik erek. Oh dhewe. Timbang wong loro unteng-untengan. Bisa apa ora? Terus. Jajal lah, Mas. Kandhane koh mburi kene lho, Mas. Ngeleh. Kono jendretno, kene jendretno. Endi to dibelik, Mas. Aduh. Wes, dun. Wes baru dipasang. Kamu ini mau coba lantem terus. Ya, segini. Itu las. Besar. Entah berarti pas ngelang besar gumuman udah terlalas tuh. Apa? Sok biasa, sok kelasnya nih. Ini. Wes. Karena sebenarnya ini juga kenapa? Itu kok sisan namanya kayak sisan. Gue gak lebok di rantai itu juga sih.
Ngepet ya sekarang. Ya, otot kira-kira bisa dibawa sekalian geser. Dan tarik. Sekarang memang bukan boneka mesin. Nomor 14. Diknya nek kabel nanti ya kanggo sebut oleh ini. Nek lali, soalnya karena malah ngarep itu. Malah kan kuwi. Nah, iku nembake nang kene. Siji kene iku munggah rene. Kono busuk masih. Wes mulai dipasang tekan kene gantian. Wes, ayo mesin iki. Mulai. Loh, wes. Loh, ya bang, boleh nggak, Pak? Nanti kalau dipasna ya, nek nanti ya. Nah, wes, gledekan sing gede. Mas. Nah, cepet langsung ramatin, manuk bentote kono. Kan langsung busukin kono. Wes, ben. Oh, cara masange kaya ndingi. Dadi pas diangkat sing dipentingno kuwi sik. Kuwi kan nggo ngunci ben gak maju mundur. Oh, nak iki sik ku mesti iso muter. Nak di kono-kono ku wis kekunci kabeh. Alhamdulillah dari perakitan mesin secara di bawah sudah selesai. Tinggal kita naikkan. Dan di sini dari Pak Toto mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dari para pemirsa DMC Purwodadi. Mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan yang belum bisa Pak Toto bagikan di kesempatan kali ini. Nanti bisa ditulis di kolom komentar. Ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Insya Allah setelah dari ada waktu Pak Toto akan sempatkan menjawab. Di akhir video nanti dari Pak Toto insya Allah akan membagikan dari seperti apa nyalanya mesin ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema yang lain.
Alhamdulillah dari perakitan hampir mendekati selesai. Tinggal kita pasang di bagian knalpot, pengisian oli juga untuk pengisian air radiator. Di sini dari Pak Toto sedikit menjelaskan untuk cara pengisian air radiator. Selang untuk yang di bagian sini sebaiknya dilepas, ditunggu sampai mengucur untuk pengisian airnya. Sedangkan untuk di bagian radiatornya dari pipanya ini nanti kita tutup seperti ini. Sampai angin yang keluar dari selang ini habis. Di mesin ini kita isi air biasa karena kondisi bagian blok ini sudah terdapat kropos-kropos atau tidak layak menggunakan air coolant. Jadi di sini dari Pak Toto juga menyarankan kembali apabila sudah tidak layak dari keadaan radiator, kemudian di bagian blok mesin atau di sesuatu blok silinder head ini tidak sudah layak, sebaiknya diisi dengan menggunakan air biasa atau air isi ulang. Jangan diisi dengan air coolant yang bisa menyebabkan dari kropos-kropos tersebut malah terkikis lebih banyak, nanti akan menyumbat kembali ke bagian radiatornya. Nanti malah terdapat efek panas dari mesinnya, gara-gara sirkulasi air terdapat sumbatan. Kita sambil menunggu dari udaranya sudah habis, sepertinya sudah habis, bisa kita tutup atau kita pasang selangnya. Oli ini mas biasanya durung. Wes, sorongnya sih ono to, sing nggo ngisi oli. Untuk kapasitas oli kita isikan semua sebanyak 4 liter.
Dan akan kita mulai untuk penyalaan. Satu di bagian depan, di bagian starter. Kita akan cek dulu untuk pengapian di bagian koil ini sudah keluar apa belum. Coba di start. Terus tambah panjang. Lagi. Up. Ini nek banyu nang ini apa gimana banyu? Turahan apa ini? Gak enak jatuh. Ya jajal kono sik ya, di starter sik. Ya. Saya kasih kunci 12 rentas, Mas. Alhamdulillah dari mesin oke alhamdulillah rasido. Kurang ngepur. Sepertinya tadi celai platina berapa, Mas, di setel? 50-an. Coba lagi starter. Kita perhatikan dulu dari olinya. Olinya sudah mati. Bagus, berarti pompa oli bisa bekerja dengan baik. Obeng, Mas, buat nyetel, Mas. Terlalu kecil. Coba start lagi. Alhamdulillah dari mesin sudah bisa hidup kembali. Kita tinggal lakukan untuk penyetelan pengapian, nanti paling penyetelan angin menyesuaikan kebutuhan untuk penyetateran. Secara otomatis apabila dari pengapian kita percepat akan naik dari RPM. Cas akinya bisa dicabut dulu biar pengisian diisi oleh dinamo alternator bawah. Sambil diperiksa ya, Mas, mungkin ada kebocoran oli atau kebocoran air. Kita atur RPM terlalu rendah sepertinya, sekitar 650. Nanti apabila dari pelamaan ini sudah selesai, bisa kita atur kembali dari RPM-nya. Ini memungkinkan pastinya kalau semua terpasang akan masih ser semua. Apabila baru dirakit, nanti setelah terlama pastinya akan terdapat lebih enteng dan biasanya nanti RPM akan sedikit lebih naik. Nanti bisa kita atur kembali. Coba matikan, Mas Udin, starternya mudah enggak? Nyalakan lagi. Alhamdulillah dari penyalaan pancal jaran atau pancal pitik sudah hidup. Kita tunggu untuk proses rayanya. Karena ada pergantian metal, kemudian ada pergantian piston, kita sarankan sering memperhatikan untuk temperatur mesin. Apabila dari temperatur mesin sudah memanas,
bisa kita matikan, kita tunggu dari keadaan temperatur menurun, nanti bisa kita nyalakan kembali. Perkiraan sekitar 4 jaman nanti bisa kita lakukan Ryan duduk seperti ini, tidak perlu dibawa jalan. Apa nih? Di sini dari knalpot nanti akan terdapat asap seperti ini sampai dari kondisi knalpot ini kering karena sebelumnya sudah basah dengan oli untuk knalpotnya. Nanti lama-kelamaan apabila sudah kering, pastinya dari asap ini akan hilang secara sendirinya. Iya, enak sing bocor bagian apa? Kira-kira ngesok. Eh? Kilo. Gak selang, Ting. Nah. Iya kok selang iki lho kita. Ya iki ya selange. Kleme gudana. Heeh, pindah jajal kleme. Malah banter. Mbok kelem ora Din kene Din. Tek langsung geser. Terus kita efek.